Halo guys, saya Muhammad Nasif Fauzan. Saya Siti Nazwa Maharani, balik lagi di Jejak Budaya Nusantara episode Keraton Cirebon Warisan Leluhur Budaya Jantung Budaya Nusantara. Kita hari ini mau eksplor Keraton Kasepuhan, ikutin yuk. Perkenalkan, nama saya Rudy sebagai pemandu sini. Kebetulan saya pakai baju adat, bukan Megamendung, ini namanya batik kangkungan. Oh, kampungan. Ya, kayak pohon kangkung. Oh iya. Tapi yang Cirebon yang kenal ini batik Megamendung. Nah, banyak coraknya, ada merah, putih, kuning, biru, hijau. Batik Megamendung. Baik, sebelum saya lanjutkan, Cirebon ini Keraton Kasepuhan ini berada di tengah kota. Tepatnya di Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Jadi adik-adik, keraton ini ada di tengah kota, bukan di kabupaten. Jalan Kasepuhan nomor 43, Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Nah, baik adik-adik yang hormat, Cirebon ini awal keraton ini dulu bernama Keraton Pakungwati. Dibuat tahun 1430 oleh putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang. Keratonnya sebelah timur. Lalu keraton ini diserahkan kepada ponakannya sekaligus sebagai menantunya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah yang gelarnya Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Jati memperluas keratonnya ke barat daya pada tahun 1529. Setelah ada keraton Kanoman pada tahun 1679, Keraton Pakungwati diganti nama, itu Keraton Kasepuhan. Kasepuhan artinya yang sepuh, yang tua, kakaknya Kanoman artinya anom, yang muda adik. Nah, ini Keraton Kasepuhan ini paling besar, luasnya 25 hektar. Urutan keraton ini mulai di depan, itu ada lapangan namanya Alun-Alun Sang Salabuana. Dulu digunakan acara latihan program, latihan mubari. Juga ada satu sejarah di sana yang mengaku dirinya Allah dihukum mati oleh Wali Sanga. Ada yang tahu? Yang bernama Siti Jenal. Itu ya, ada hukumnya di situ, kuburannya dekat terminal. Nah, di sini ada ini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Siti Nazwa Maharani dari Universitas Swadaya Jati. Di sini saya mau bertanya beberapa pertanyaan yang mungkin soal keraton di sini. Apa yang membuat Keraton Cirebon disebut sebagai salah satu jantung budaya Nusantara? Ya, karena Cirebon ini dulu pusat penyebaran agama Islam ya oleh Wali Sanga, dan juga Keraton Kasepuhan ini tertua di Indonesia, itu paling tua. Kalau Jogja itu tua Cirebon, bedanya kurang lebih 200 tahun, 2 abad. Ini abad 14, karena abad 16. Yes. Pak, lalu bagaimana sejarah berdirinya Keraton Cirebon dan siapa pendirinya? Ya itu, jadi pendiri Keraton Kasepuhan ialah putra mahkota Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang, atau yang dikenal dengan Pangeran Cakrabuana, juga yang disebut Mbaku Cirebon. Ini dari Keraton Pajajaran ini, orang tiga ini keluar Keraton Pajajaran ya, mencari jati dirinya untuk yang sebenarnya. Itu gimana sih yang sebenarnya? Nah, orang tiga itu ketemu gurunya Syekh Kuro, Syekh Datul Kafi. Nah, oleh gurunya itu orang tiga itu suruh naik haji. Nah, otomatis Islam ya. Nah, naik haji sampai itu yang namanya Nyimas Rara Santang ketemu jodoh sama putra dari Arab ya, itu turunan dari Raja Arab yang bernama Syarif Abdullah. Nah, Syarif Abdullah itu nikah dengan Nyimas Rara Santang, punya anak dua, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati dan Syarif Nuloh. Kalau Syarif Hidayatullah pulang ke Tanah Jawa bersama ibunya Nyimas Rara Santang. Kalau adiknya tinggalnya di Mesir yang sekarang disebut Habib. Jadi ceritanya sejarah Islam. Nah,
dari Pangeran Walangsungsang mendirikan keraton dulu sih, penyebaran Islam, namanya Keraton Pakungwati. Pakung itu udang, wati itu perempuan, udang perempuan. Ya, itu ceritanya diabadikan dari anaknya Putri Walangsungsang yang bernama Nimas Pakungwati. Jadi sampai sekarang diabadikan dengan sebagai keraton. Asal mulanya yaitu Pangeran Walangsungsang membuat keraton sebelah tenggara dari sini. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Nasir Fauzan. Saya di sini sebagai CEO. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana Keraton Cirebon, bagaimana upaya pengelola keraton dalam menjadikan kawasan keraton sebagai destinasi wisata edukatif? Ya itu harus ada pelestariannya, juga ada dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Jadi misalnya keraton ini hancur, nah ini ada donasi dari pemerintah untuk memperbaiki. Misalnya bangunan ini hancur, ya bangunan ini hancur itu kita laporan ke Dinas Purbakala. Itu ada laporan, dan keraton ini dilindungi oleh undang-undang, bahkan undang-undang berat, sangat berat, lebih berat daripada maling. Iya, orang misalnya merusak itu penjaranya lebih lama. Itu ya, harus merawatnya, masyarakat juga nggak boleh sembarangan merusak. Selanjutnya itu ada bagaimana Keraton Cirebon beradaptasi dengan modernisasi tanpa kehilangan nilai tradisional. Makanya tiap keraton di sini, khususnya di Cirebon, harus itu tiap tiap budaya, tiap tradisi itu harus diadakan tiap bulannya, tiap tahunnya, harus seperti upacara panjang jimat, ada kirap satu suro, ada pengajian di Langgar Alit, namanya bukan deban, Mahabanan, itu harus ada, diharuskan ada. Tapi itu sudah, tapi di keraton khususnya seperti wajib, seperti pencucian alat-alat perang, pusaka itu harus wajib, harus ada. Ya, peringatan Maulid Nabi harus ada. Baik, sudah selesai Pak. Terima kasih. Nanti bisa. Baik, adik-adik dari UGJ, untuk lebih jelas, lebih lengkap kita sama-sama lihat keratonnya, lihat museumnya. Yuk, yang lebih jelas. Yuk, agak cepat dikit. Nah, itu ada dua batu namanya Ligayoni. Ligayoni itu simbol Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Ibarat lesung dan antan nih, Dewa Siwa dan Dewi Durga. Ibarat lesung dan antan. Ini dari Cirebon. Dari dulu Cirebon dikenal kota udang. Cirebon, asal kata cai dan rebon. Cai itu air, rebon itu udang kecil. Cirebon ini banyak pembuatan terasi. Nah, Cirebon dulunya pertanian dan perikanan. Nah, di Laut Jawa ini banyak menghasilkan udang-udang rebon. Udang rebon itu udang yang kecil, namanya rebon. Banyak pembuatan terasi. Nah, ya, terasi itu udang rebon ditumbuk. Kalau ampasnya dibikin terasi, kalau airnya seharinya dibuat petis. Tahu petis itu yang dimakan dengan tahu petis, ya, gorengan itu. Tahu petis itu artinya itu. Nah, dikit buat perempuan ini, ada yang perempuan kalau mau beli terasi bungkusnya jangan pakai plastik, pakainya daun pisang, itu yang enak. Buat sambal, buat nyayu, itu enak sambalnya. Jadi makin sayang sama calon mertuanya karena sambalnya enak sambalnya. Nah, ayo kita langsung nih. Ini dari gapura di depan gapura Bentar. Ini tumpukan bata merah tidak pakai semen. Ini menurut sejarah pakainya kita aren sama tanah merah. Kalau di Borobudur Prambanan pakainya putih telur, pakai di karet. Kita turun. Lanjut. Ini ada bangunan namanya Pendopo Pengada atau Pupuk. Pengada ini dulu tempat tugasnya 5 aparatur keraton.
Itu Demang Dalam, Lurah Dalam, Camat Dalam, Laskar Dalam, Kaum Dalam. Ini bangunan asli, kecuali genteng sama upinya udah ganti. Yang aslinya ini. Oleh dinas beberapa halang nggak boleh dihabisin, disisain supaya anak cucu tahu. Ini aslinya 1579. Oh, ini udah ganti tahun 96. Dan juga kayunya asli. Kayu jati, semua ini kayu jati. Kayu jati ini sebelum dibuat tiang ini dibacem dulu. Dibacem tahu dibacem. Ada yang tahu? Dibacem itu direndam. Di kolam kasih ramuan, kasih lumpur supaya kuat ini. Selama 6 bulan sampai setahun direndamnya. Nah, jadi bukan tahu tempe aja dibacem, kayu dibacem. Nah, ini ada tahu lonceng. Ini Gapura lonceng ini dulu ada loncengnya. Sekarang loncengnya di dalam museum. Lonceng ini dulu dipuisikan untuk membunyikan waktu jam. Jam 1 bunyi 1 kali. Jam 2 bunyi 2 kali. Bahkan jam 12 juga bunyi 12 kali. Dulu, zaman dulu. Sekarang loncengnya di dalam museum. Kita masuk. Nah, ini ada taman, namanya Taman Kemandungan. Di Taman Kemandungan ada sumur Kemandungan. Itu airnya khusus untuk nyuci alat-alat perang. Cuci keris, pedang, tombak tiap bulan Syuro. Bulan Syuro itu kalender Islam bulan Muharram. 1 Muharram sampai 10 Muharram. Dicuci, jamasan. Orang Jawa bilang jamasan. Nanti kita masuk sini, nanti tiketnya dikasih tahu. Tiketnya jangan sampai hilang. Kalau nggak ada tiket nggak masuk. Nggak boleh masuk. Nih, di sini harus ada tiketnya. Di sini. Boleh masuk, ayah. Silakan di dalam aja ini tiketnya. Ini coba. Tiketnya di dalam. Ini ada deh, ini ada modelnya yang terpaksa ini. Ini udah mangkat. Ini punya anak 4, laki-laki 3, perempuan 1. Ini ada penerusnya laki-laki. Kalau di Jogja anaknya perempuan semua, nggak bisa jadi raja. Nah kebetulan ini laki-laki. Nah ini istilahnya nama-nama raja ini. Nah ini ada deh, satu deadlock atau Sunan Jati ini ayahnya dari Awan, turunan dari Nabi Muhammad. Tapi dari Said Hussein, bukan dari Hasan. Kalau ibunya keturunan dari Pajajaran, dari Bogor. Tapi yang dikenal sampai sekarang di sinetron ini. Ya. Ini Prabu Siliwangi ini nama mudanya Raden Pamanarasa. Beliau punya anak 3, itu Raden Wali-Sang, Nimas Rara Santang, dan Raden Jian Santang. Nah ini Nimas Rara Santang ini ibunya Sunan Jati. Nah Sunan Jati menurunkan sampai sekarang. Sekarang ditulis Sultan Sangi yang ke-15. Ini baru Sultan Sepuh yang ke-14 ini. Hari kita lihat di sana di dalam silsinya ada lagi. Ini sudah Sepuh yang ke-14. Kalau kita masuk. Ini baru 8 tahun. Diresmikan oleh Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi 2017. Tanda tangannya lucu loh. Sama ya potong-potong. Lucu. Nah, ini motif batik Tiongkok. Batik Megamendung. Ini kaki alas yang sekarang. Pemiliknya dijual mereka. Ayo beliau udah meninggal semua. Dimakamkan di Astana Unda. Kalau ada dia mau tahu Sultan sekarang di Google Sultan Sepuh yang ke-15. Namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Yodai S.A. Jadi sebagai pemangku aja. Baik, kita lanjut ini ada pedang sejarah. Ini pedang Suduk, ini Kujang Pajajaran. Ini kalau di Aceh itu bencong, di Madura celurit. Ini senjata Jawa Barat. Sekarang jadi lambang kota Bogor, Kujang Pajajaran. Ini keris-kerisnya, ini keris kita, ini kujang wayang, kujang tapi bentuknya kayak wayang, kayak terus gareng bagong.
Nah ini tiap bulan suruh dicuci, dicamas. Nah ini ada perlu diketahui, alat-alat perang ini umurnya di atas 200 tahun. Kalau keris-kerisnya di bawah 50 tahun nggak boleh ada di sini, dikubur. Ya, karena belum tua. Kalau ini udah tua sekali. Nah kita sana. Nah ini berapa peti ini dari Mesir, ini dari Cina. Dulu belum ada koper, belum ada tas, pakainya peti, tempat baju. Dulu kalau raja bepergian pakai ini. Belum ada koper, belum ada ransel. Nah ini untuk lumbung padi, miniaturnya dibuat dari uang kepeng, koi Cina. Ini ukiran dari Mantingan. Ini yang bawah ini, maaf, ini simbol KB. Keluarga berencana udah ada dari dulu. Kalau yang di atas ini seni Kama Sutra. Saya rasa kasih sayang. Nah ini peti jamu, tempat jamu ini undangan begini. Yang di atas itu sakit kepala, 2 sakit leher, 3 sakit dada, 4 sakit perut, 5 pian kaki. Ini kalau ini ada orang sakit kaki, ambilnya di bawah, bukan di atas. Yang di atas untuk sakit kepala. Ya ini tempat jamunya. Nah ini keramik-keramik dari Cina, dari dinasti Ming. Ini bawaan dari Putri Ongti ini. Ini Putri Ongti ini salah satu istrinya Sunan Jati dari Cina. Nah Putri Ongti ini nikah dengan Sunan Jati, punya anak 1, tapi umur 3 bulan meninggal. Nah Sunan Jati untuk menyenangkan istrinya ngambil anak angkat dari Kuningan, yaitu Pangeran Arya Kemuning. Maaf, ada dari Kuningan? Dari mana aja anda sini sebentar? Sangkut. Oh pelare, di mana pelarenya? Batik terus nih. Oh terus ini mbak? Karampel. Arampel, Indrama ini. Dari terusnya juga, Pak. Terus ini sama ini mbak? Indramayu. Ya. Indramayu, Pak. Indramayu di mana Indramayu? Di Alun-Alun. Masih. Oh kota ya, mas ya? Dari Sumber. Sumbar di. Di Sendang. Oh Sindang. Itu enak tuh. Tinggal bakarnya. Nah, Sendang restoran itu ya. Ya oke, kita lanjut beneran, maaf ya. Nah ini kereta kencana namanya kereta Singa Barong. Kereta ini dibuat tahun 1549 oleh cucunya Sunan Jati yang bernama Pangeran Angkawijaya atau Pangeran Losari. Dibuat dari kayu laban dan mempunyai 3 unsur kebudayaan. Cirebon bersama dengan India lama membelalai agama Hindu. Kita tarik dari kakeknya Sunan Jati, Prabu Silangi masih Hindu. Cirebon bersama dengan Cina lambang tanduknya naga agama Buddha. Kita tarik dari istrinya Sunan Jati dari Cina masih Buddha. Dan Cirebon bersama dengan Mesir lambang saya Puro agama Islam. Kita tarik dari ayahnya Sunan Jati dari Arab. Dulu digunakan untuk kirap Kartusuro, ditarik oleh 4 terbuk putih kebo bule. Dan ini udah canggih, udah mengenal namanya power sharing, ada solpeter, ada stabilizer. Udah canggih. Jepang waktu itu kalah. Teknologinya udah canggih. Ada power sharing, ada speaker, stabilizer. Nah, ini kereta ini udah nggak dipakai lagi. Yang dipakai yang belakang. Ini tandu cempana ini untuk putra mahkota, yang satunya untuk permaisuri. Ini yang untuk kapal. Kalau ini tandu Garuda, ini untuk sunatan anak raja. Nah, Garuda Mina, Garuda itu burung di atas, Mina itu ikan di bawah. Filosofi Cirebon, apabila jadi orang kaya harus ingat dengan orang miskin. Itu wasiat Sunan Jati yang berbunyi ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu yang artinya saya titipkan musola, masjid dan fakir miskin. Sekarang banyak tiruannya. Dari kota Subang itu Sisingan, dari Indramayu ke Senian Buruk. Ada yang lebih modern sekarang. Odong-odong. Nah, ya, sekarang. Nah, ini lukisan. Ini ukiran batik Cirebon. Batik Megamendung. Nih, seperti ini. Nah, ini dari dulu udah ada. Ini Ganesha naik gajah. Gajah naik gajah artinya di atas langit, masih ada langit. Filosofi Cirebon kita nggak boleh sombong. Ya. Ini ukiran lama, 1582. Nah, ini kereta duplikannya dibuat tahun 96. Ini kayu jati. Yang nariknya 4 kebo hitam. Ini kayu jati. Ini catnya cetoko. Kalau di depan pakainya emas, asli emas. Ini cetoko. Baru tahun 96. Umurnya baru 29 tahun. Kalau yang depan umurnya 500 tahun. Ini masih dipakai. Ya tanggal 1 Suro.
Nah ini sampah koleksi dari Kali Krian. Ditemukan di Kali Krian di belakang keraton ada sungai besar. Ini sampah bandai dari Hargawean. Dari Indramayu, alas koyang Indramayu. Nah keris-kerisan dari masyarakat. Ini pedang rampasan dari Portugis. Ini wayang Cirebon, Kumbhakarna dan Pati Prawasta. Nah ini tumbak-tumbaknya untuk perang. Ini alat debus untuk kesenian. Kesenian debus itu yang dimasukin ke perut sampai nggak berdarah. Di kota Serang masih ada mesin ini. Ini peluru pandilnya. Kita masukin ini terus. Nah ini untuk perang. Tumbak-tumbaknya. Eka sula, sila, sila. Ini tombak tis. Dulu digunakan untuk khotbah tiap hari Jumat. Tombak tis. Sebelah kanan ini tombaknya, sebelah kiri Quran. Ini untuk khotbah zaman Sunan Jati. Oh ini tombak buatan Sultan Sepuh yang kelima, Sultan Matangaji. Ini keris-keris dari Bali, dari Sumatera, dari Sulawesi. Ini mandau. Malu ini senjata orang Dayak, orang Kalimantan. Ini ada lubang 5. Berarti udah membunuh orang 5. Oleh ketua sukunya ditandain nih lubangnya. Ini lubang 4. Berarti udah membunuh orang 4. Dan biasanya orang dibunuh itu rambutnya disimpan di situ di atas. Ini orang Dayak, istimewa orang Dayak. Nah, ini lampu kristal dari Prancis. Ini lonceng-loncengnya. Dulu raja kalau manggil pembantu bagian masak, beda loncengnya, suaranya beda. Kalau raja manggil pembantu bagian nyuci, beda lagi. Suaranya beda-beda. Tapi sekarang raja kalau manggil pembantu pakainya HP, di WA, di miss call, ya. Udah modern. Nah ini kelas dari POC. Ini turunan ayam, tapi bukan untuk ayam. Ini untuk upacara mundur lemah, redaksi 10, turun tanah. Di dalamnya ada macam-macam barang. Ada padi, buku, pulpen, emas dan sebagainya. Anak hamil, suruh ngambil, anak itu ngambil padi, nanti bakal besar jadi petani. Kalau ngambil buku jadi guru, ngambil keris jadi tentara. Nah itu macam-macam yang diambil. Nah ini payung sama tumbak masih dipakai untuk upacara mundur. Kalau di Solo Jogja namanya sekaten. Kalau di Cirebon namanya panjang 5. Nah ini maaf ada dari ruang pusakannya ini bukannya tiap hari Minggu. Di dalam ini ada bajunya Putra Onten, jubahnya Sunan Jati, bajunya Pangeran Jayakarta. Tapi maaf dibukanya tiap hari Minggu aja. Nah kita lanjut nih buku-buku kuno. Ini buku bahasa Jawa kuno. Ada Caraka, Gata Sawala, pada jayanya Mangga Batang. Ini kitab tata sama menjadi raja dan sebagainya. Kalau ini Quran. Ini Arab Gundul, kitab kuning. Nah ini ada semua ini buku ini sampulnya udah diganti. Dulu sampulnya pakai kulit pohon, kulit binatang. Nah ini tinggal satu kulit pohonnya. Nah ini kulit pohonnya tinggal satu. Caranya udah ganti semua. Nah ini ada tulisan tangan, tulisan bagus, indah, rapi, lurus. Dulu belum ada komputer, belum ada pencetakan, bagus tuh, rapi, lurus, indah. Nah, tulisan Sultan Sepuh yang kelima, Sultan Matangaji. Ini sama. Nah, baik, di sini kita lihat katanya. Nah, ini musim ini baru 8 tahun. Musim lamanya di dalam. Ini cuma tua ini cuci, biar mulai suruh. Ini ada baju perang. Baju jirah, baju haras. Ini rampasan dari Portugis 1527. Ini baju besi ini atau peluru yang dibacok. Beratnya 5 kilo. Lomba main langsing pakai baju ini ada lagi. Langsing turun nanti 5 kilo, 7 kilo. Beratnya. Nah ini kancingnya tuh lucu. Kancingnya kayak kail. Nah ini meja kursi sama dari buatan Indonesia dulu kayak di wall. Nah ini adalah ukiran salah ukiran Latina.
dari mana sungai. Ini ukiran dari Cirebon. Ini mengisahkan hutan belantara. Ada banteng, ada macan, ada kijang, ada rusa, ada ayam, ada burung. Filosofinya kita nggak boleh nebang pohon sembarangan. Ini kalau nebang pohon sembarangan kayak di Medan, banjir. Nah ini ada senjata-senjatanya. Ini ada senjata perempuan, namanya tombak cundrik. Ini tombak cundrik ini biasa dipakai di ujung sanggul, kayak tusuk konde. Ya kalau ada musuh dilempar. Ini senjata perempuan. Kalau ini senjata laki-laki, tombak ekasila. Dan ini biasa disambung pakai kayu seperti ini. Nah ini shopbreaker-nya itu udah rusak. Ini ada sobek. Ini shopbreaker-nya dibuat dari kulit kerbau. Oh ini aneh-aneh untuk motong padi. Zaman dulu ibu-ibu pernah nih motong padi. Ini buah maja yang rasanya pahit. Maja pahit. Sumpah palapa, sumpah gajah mada. Dulu di kota Majalengka banyak buah ini. Karena buahnya langka sekarang jadi kota. Majalengka. Majalengka jadi Majalengka. Nah kalau ini buah kelapa. Kelapa janggi dari Afrika Selatan. Konon kata orang Afrika Selatan kalau berbuah ini 25 tahun sekali. Buah ini buah kelapa. Ini patung-patung dari Bali. Krisnamukti namanya. Ini bajunya anak-anak raja dulu, Sultan Sepuh yang ke-10. Sekarang Sultan Sepuh yang ke-15. Ini aksesoris. Ini bukan emas, ini kuningan sari. Ini kuningan sari ini nggak pernah hitam, kuning terus. Ini dari Cina. Ya. Nah ini ada perabot rumah tangga. Ini perabot rumah tangga ini bukan beling, bukan kaca. Ini kristal asli dari Eropa. Oh abad ke-17 ya. Sekarang banyak tiruannya, ya masa di pasar malam 10.003 pakainya plastik. Ini aslinya. Nah ini foto zaman Belanda. Nah. Terus ini ada peraboannya untuk ini untuk kesenian wayang orang, wayang wong. Nah, ini kerajinan perunggu, ini kerajinan perak. Nah, ini buah labu, walu asli. Dari buah labu asli untuk ambil air. Dulu belum ada kendi, belum ada botol. Buahnya dibuang, bersihnya diawetkan, dikeringkan untuk ambil air. Ada filmnya, Dragon Master, Jackie Chan, Telekan Mabok. Nah, ini. Kalau ini tempat untuk menyimpan alat-alat jahitan, tempat kancing, gunting, benang, jaring. Orang ibu-ibu sekarang dari plastik ya, atau kaleng biskuit. Ada yang lebih modern, ya mbak, Tupperware. Nah ini foto yang dulu di sana si tinggal. Tadi ada dulu tuh di sana. Ini masih hitam putih tahun 1880. Nah ini Sultan yang meninggal di bapaknya Sultan sekarang, ayah Sultan sekarang. Nah dari sini kita naik keraton. Nah, ini sumur Kemandungan. Ini untuk bekerja dan melakukan. Jadi sedang tiap bulan turun. Ini ada 2 pintu gerbang, namanya pintu geledegan. Geledegan artinya dulu tiap tamu-tamu masuk keraton digeledah, diperiksa. Kalau depan ada musola namanya Langgar Agung. Itu masih dipakai untuk upacara mauludan. Mungkin ada deh kita sana bisa bebas. Nah gitu aja yang dapat saya ceritakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Nah, terima kasih atas kunjungannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi kita sana bisa bebas dan foto-foto. Di sana udah ada nama-namanya. Terima kasih sudah mengikuti keseharian kita di Keraton dan Museum di Kesepuhan Cirebon, dan
Mungkin sekian dari kami berempat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau nggak salah 16 ya. Iya, cuma nggak tahu ini dulu SMP gitu. Saya kira perizinannya itu hari-harinya apa sekarangnya mending hari-harinya. Tapi kalau hari-harinya tetap ada. Saya kan Oh iya, ngapain gue? Kalau ambil video nanti sama kakak itu aja ya. Oke. ya. Oke. Kapolres apa nih? Saya politik. Ya, tugas sama. Iya. Ya, kita langsung aja. Baik, Pak. Izin video ya, Bapak. Sini aja. Baik, Pak. Ini berapa? 20 ya. Ini boleh masuk nggak sih? Boleh. Boleh. Sok, ini aja ambil spot